Salam sejahtera dan selamat malam buat penonton tayangan video ini. Eh, Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan berita tentang meninggalnya bos rental mobil yang ditembak oleh diduga anggota TNI yang bekerja sama dengan penyewa mobil rental. Nah, kita betul-betul melihat dan menonton berita yang sangat menyedihkan. Betapa tidak, karena keluarga yang menyewakan mobil ini kepada Ajat Sudrajat, yang bernama Ajat Sudrajat, itu awalnya merental mobil dari keluarga Rizky Agam, ya. Lalu kemudian setelah dirental mobil itu di tanggal 31 Desember, kalau kami mendengar dari pemaparan dari Rizky itu sendiri, 31 Desember itu disewa atau dirental oleh Ajat Sudrajat dengan alasan akan menjemput mertuanya yang sedang sakit. Lalu diberikanlah kunci, lepas kunci istilahnya, tetapi kemudian diketahui bahwa GPS yang ada di mobil itu, mobil Honda Brio itu kalau tidak salah, itu diputus dengan tujuan tentunya supaya tidak bisa diketahui atau dilacak keberadaan dari mobil yang dirental ini. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa Ajat Sudrajat ini sudah punya niat buruk untuk mungkin menjual dan untuk menggeser, memindahkan mobil ini kepada pihak lain yang merupakan komplotannya dia. Dan ternyata itu benar, karena setelah putusnya hubungan GPS ini melalui handphone dilihat oleh pemilik mobil, pemilik rental ini, lalu kemudian mereka berusaha melacak di mana keberadaan dari mobil tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya diketahuilah mobil itu dan kemudian diikuti. Nah, dari pemaparan itu kami mendengar bahwa mereka mengikuti masuk ke jalan tol Merak. Lalu kemudian berhasil dikejar karena pihak Rizky Agam ini dengan orang tuanya yang akhirnya tertembak itu, beserta dengan rombongan mereka mengejar mobil yang mana mobil itu telah dipindahkan kepada orang lain. Nah, kemudian ketika mereka berhasil memepet mobil itu, kemudian ternyata mobil itu sudah dikendarai oleh oknum bersenjata yang diduga itu adalah TNI. Nah, kemudian si bapak yang menjadi korban itu, dia akhirnya mundur karena dia tidak berani. Nah, itu singkat ceritanya. Lalu kemudian mereka datang ke polsek terdekat, yaitu Polsek Cinangka. Nah, ketika mereka membuat pengaduan atau laporan agar mereka didampingi, nah Polsek Cinangka melalui orang-orang yang ada di piket itu masih berdiskusi dan mereka tidak bersedia untuk mendampingi karena ada beberapa hal yang mereka harus penuhi persyaratannya. Jadi misalnya mereka mempertanyakan kepemilikan, kemudian masih mempertanyakan apakah ini mobil rental atau leasing dan seterusnya. Akan tetapi dari pemaparan yang kami dengar itu bahwa pihaknya korban, yaitu dalam hal ini Rizky dan bapaknya, orang tuanya itu mengatakan bahwa mereka adalah pemilik mobil dan merentalkannya kepada seseorang yang bernama Ajat Sudrajat itu. Nah, akan tetapi polisi tidak bisa memenuhi itu dengan berbagai latar belakang alasan-alasan lah. Karena mereka juga punya SOP, mereka mungkin punya ketentuan juga seperti itu. Tetapi bagi kami mungkin kami punya dua catatan kritis dalam hal ini. Karena ternyata setelah polisi tidak bersedia mendampingi mereka, lalu kemudian si pemilik mobil ini, maksudnya mereka mengejar si pelaku kejahatan ini, dan kemudian setibanya di Indomaret
Mereka bertemu langsung, kemudian si penjahat ini, kami mengatakan saja langsung si penjahat ini menembak orang tua dari Rizky Agam ini, yaitu si bos pemilik rental mobil itu, dan kemudian meninggal. Itu sesuatu yang memilukan sebetulnya. Nah, akan tetapi kami katakan di sini bahwa peristiwa ini pasti bisa terulang kembali. Modus-modus kejahatan seperti ini pasti bisa terulang kembali. Nah, tentu yang menjadi penting bagi kita adalah menjadi catatan kritis bagi kami, sebagaimana yang kami katakan tadi. Ada dua hal catatan kritis yang mungkin perlu kami sampaikan agar ini menjadi perhatian bagi kepolisian, khususnya bagi pengambil kebijakan tentunya. Yang pertama adalah perlu dibuat semacam SOP. Seperti apa perlakuan atau seperti apa respons dari pihak kepolisian jika ada masyarakat yang mendadak seperti ini memerlukan pertolongan. Nah, kalau dikatakan oleh pihak Polsek Cinangka, dalam hal ini Kapolsek yang memberikan keterangan persnya, mungkin dari sisi prosedur mereka bisa dibenarkan. Tetapi kan ini ada satu tindakan-tindakan kritis yang memerlukan tindakan yang cepat. Nah, dalam hal itu kami pikir tentu sangat naif kalau harus melalui prosedur-prosedur lagi. Nah, kejadiannya seperti itu. Mungkin si pelaku kejahatannya sudah hilang dan jejak-jejak untuk itu mungkin sudah juga tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu kami merasa perlu dibuat SOP seperti apa sebetulnya dari pihak kepolisian ketika ada masyarakat yang mendadak seperti ini memintakan pertolongan. Ya, kita tahu sendiri kan di dalam Undang-Undang Kepolisian RI itu kan dikatakan bahwa kepolisian itu tugasnya atau fungsinya itu kan untuk menjaga ketertiban, untuk melindungi masyarakat, untuk menegakkan hukum, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kalau masyarakat yang datang dalam kondisi kritis seperti itu, rasanya prosedur-prosedur yang seperti itu tentu tidak bisa diterapkan, karena ini insidentil. Kejadiannya jarang terjadi dan itu sifatnya mendadak dan tiba-tiba. Itu sebabnya catatan kritis kami yang pertama adalah seperti apa polisi merespon ini supaya ke depannya tidak kejadian lagi seperti ini. Kejadian yang sangat memilukan ini. Kami sendiri ketika mendengar itu sangat tersentuh hati kami. Karena mereka adalah korban dari penipuan dari Ajat Sudrajat dan kawan-kawannya itu. Lalu kemudian bapak dari si bos rental ini harus meregang nyawa. Nah, itu yang pertama, haruslah dibuat mekanismenya seperti apa. Jadi jangan juga polisi beralasan bahwa mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Ya, benar memang tidak boleh bertindak sembarangan, tapi harus diatur dalam kondisi-kondisi yang kritis seperti ini, seperti apa tindakannya. Jadi, bukankah kepolisian itu dilengkapi dengan segala sesuatunya, terutama mungkin ya peralatannya, lalu kemudian strategi-strategi untuk menghadapi penjahat, bahkan mungkin strategi perang itu kan ya diatur juga. Strategi bertempur kan dipelajari oleh polisi. Lalu masyarakat sipil tidak tahu dan tidak punya itu semua. Ya, kita tahu sendiri bahwa negara menyediakan biaya, menghabiskan anggaran untuk itu. Jadi rasanya sangat tragis kalau sampai polisi sebagai penjaga keamanan itu tidak bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Lalu catatan kritis yang kedua, yang menurut kami itu perlu sekali rasanya dipertimbangkan oleh para pejabat atau diambil tindakan, kami yakin. Nah, karena kami mendengar bahwa kemungkinan ada keterlibatan polisi di sana dan
TNI, terutama disebutkan itu sudah TNI AL. Kami sangat menghimbau, kami maksudnya sangat berharap pimpinan-pimpinan TNI dan Polri, cobalah, pasti sekarang ini masih banyak oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum TNI yang membackingi tindakan-tindakan atau persekongkolan-persekongkolan jahat seperti ini. Dan tidak mungkin pimpinan-pimpinan TNI dan Polri tidak tahu. Tidak mungkin. Pasti kalian tahu. Persoalannya hanya satu. Mau apa tidak? Mungkin tidak populer kalau kalian akan memberantas atau menghabisi itu. Mungkin tidak populer. Tetapi ini bukan persoalan tidak populer, tidak disenangi atau tidak nyaman. Tetapi ini kan persoalan tugas. Bukankah kalian ditempatkan di sana, tugasnya adalah untuk melindungi, memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga masyarakat dari tindakan-tindakan jahat seperti ini. Nah, jadi harusnya kedua institusi ini, TNI maupun kepolisian, mulai menghabisi itu, backing-backing atau katakanlah komplotan-komplotan penjahat yang ada di institusi kalian itu. Banyak sekali itu. Mungkin alasannya adalah alasan-alasan yang klise. Mereka tidak cukup gaji. Macam-macam. Tetapi bukankah masyarakat ini semua banyak juga yang bahkan tidak punya gaji? Kalian masih punya gaji. Negara masih memberikan gaji kepada kalian. Dan rasanya gaji itu cukup sebetulnya. Ya, cukup sebetulnya, dan itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi memang dasar keinginan manusia itu kan tidak pernah cukup. Ya, jadi sebetulnya ini adalah keinginan-keinginan untuk bersenang-senang, hedonisme, keinginan untuk menjadi kaya. Itu saja motivasinya sehingga mereka ini melakukan kejahatan. Lalu kenapa teman-temannya yang lain satu korps mereka bisa langgeng, bisa berjalan dengan gaji yang menurut mereka, menurut anggota-anggota yang melakukan kejahatan ini, mungkin menurut mereka gaji itu kurang. Kenapa yang lain bisa hidup dengan gaji yang seperti itu? Jadi ayolah, dua catatan kritis ini kami sampaikan kepada pimpinan TNI dan Polri supaya masyarakat ini betul-betullah ada pelindungnya. Jadi kita tahu kemana kita harus pergi ketika kita mengalami kesulitan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, dan terutama ketika kita menghadapi penjahat-penjahat seperti itu. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah ungkapan keprihatinan kami, dan tentu kami juga mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa kepada keluarga Rizky Agams yang akhirnya orang tuanya meregang nyawa dan sudah tiada saat ini. Terima kasih, selamat malam.